Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Nidia Putri dengan NPM 201914 Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Perbandingan Pendapatan terhadap laba kotor pada kelas reguler dan in-house training pada PT Trikata Esa Karsa. Dengan latar belakang masalah yaitu keberhasilan perusahaan terletak pada berhasil tidaknya perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa. Guna mendapatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membiayai operasinya. Pemilihan metode pengakuan pendapatan secara tepat akan mempengaruhi perolehan laba pada perusahaan. Pada umumnya, perusahaan mengakui pendapatannya pada saat adanya relasi dari suatu transaksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan daya saing produk atau jasa yang mereka hasilkan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan mengupayakan kegiatan operasionalnya berjalan efektif guna meningkatkan laba perusahaan. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan, dan biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan akurat. Kesadaran akan pentingnya melakukan peningkatan pendapatan usaha bertujuan agar tingkat laba perusahaan dapat terjamin dengan mengandalkan pendapatan baik berupa pendapatan penjualan maupun piutang yang berdampak pada perolehan laba. Untuk itu, peningkatan dari penjualan harus terus-menerus ditingkatkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang baik. Masalah pengakuan pendapatan sangat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu produk, setiap perusahaan pasti akan menganalisa berapa banyak pendapatan yang diperoleh dari masing-masing produk yang dijual dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Dari analisa tersebut, maka perusahaan dapat melihat produk mana yang lebih banyak meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kenyataan itulah yang menggugah penulis untuk mengambil topik perbandingan pendapatan laba kotor terhadap kelas reguler dan in-house pada PT Trikata Esa Karsa. Sebagai judul penelitian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dan judul di atas, dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kelas reguler dan in-house training memiliki pendapatan yang berbeda? Yang kedua, apakah pendapatan in-house training lebih berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan daripada pendapatan kelas reguler? Yang ketiga, apakah kelas reguler dan in-house training memiliki laba kotor yang berbeda? Selanjutnya, ada batasan masalah. Dalam identifikasi masalah di atas, perusahaan membiarkan jasa pendidikan berupa kelas reguler dan in-house training. Namun penulis membatasi masalah pada perhitungan pendapatan, beban yang dikeluarkan, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan perusahaan, dan apa pengaruh terhadap keuntungan pada perusahaan. Data yang disajikan adalah laporan keuangan PT Trikata Esa Karsa. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara kelas reguler dan pendapatan in-house training? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara pendapatan kelas reguler dan in-house training terhadap keuntungan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui jumlah pendapatan kelas reguler, apakah terdapat perbedaan antara kelas reguler dan pendapatan in-house training? Yang kedua, untuk mengetahui jumlah pendapatan in-house training, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara kelas reguler dan in-house training terhadap keuntungan? Selanjutnya, landasan teori. Pengertian pendapatan. Dalam pengertian pendapatan terdapat karakteristik pendapatan,
Karakteristik pendapatan dibagi menjadi sumber pendapatan dan produk dalam kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan terdapat pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi, pengakuan pendapatan pada saat selesainya produksi, pengakuan pendapatan pada saat penjualan, pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas. Selanjutnya pengungkapan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan. Kedua, metode pencatatan pendapatan. Yang ketiga, metode pengakuan pendapatan untuk penjual jasa. Selanjutnya pengertian beban. Dalam pengertian beban terdapat pengertian beban, pengertian laba, jenis-jenis laba. Jenis-jenis laba dibagi menjadi laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Selanjutnya kegiatan laba, tujuan laba, dan pencapaian laba kotor. Kerangka berpikir. Dalam penelitian kali ini, laba kotor Inhouse Training di mana X dan laba kotor kelas reguler di mana Y. Hipotesis penelitian. Hipotesis H1, terdapat perbedaan pada pendapatan Inhouse Training dan kelas reguler pada laba kotor. Hipotesis H2, terdapat pengaruh pada pendapatan Inhouse Training dan pendapatan kelas reguler terhadap laba kotor. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian di perusahaan yang beralamat Jalan Kendal nomor 18 AB, RT 10 RW 8 Duku Atas Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pus 10310. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan penelitiannya. Metode dalam peneliti ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2009 118 mengatakan bahwa sampel adalah bagaimana dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu jumlah sampel adalah sama dengan jumlah populasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian lapangan, wawancara, dan melalui internet. Instrumen penelitian. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya, yaitu dengan variabel independen, di mana variabel independen itu X dan variabel dependen. Variabel dependen yaitu Y. Teknik selanjutnya, teknik analisis data. Teknik menguji menggunakan teknik analisis data yaitu UJT, analisis regresi linear sederhana, dan uji koefisien determinasi. Baik, presentasi saya selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.